Philippe Trouchy puji banyaknya naturalisasi timnas Indonesia. 3 wonderkid timnas jadi pembeda hadapi Vietnam. Duet juara Piala Dunia kembali di skuad timnas. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Philippe Trouchy puji banyaknya naturalisasi timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam Philippe Trouchy memberi tanggapan soal pemain naturalisasi yang membludak di timnas Indonesia. Skuad Garuda mencantumkan 28 nama saat laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret. Dari 28 nama tersebut, 9 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Indonesia menambah pemain keturunan selain yang sudah tampil di Piala Asia 2023 lalu. 2 pemain baru timnas itu adalah Nathan Joaon dan Jay Ises yang menyusul kiprah Sandy Walsh, Justin Hubner, Mark Locke, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Trouchy menjawab perihal ramai naturalisasi di Indonesia, sekaligus menjelaskan minimnya proses alih warga negara di kubu Vietnam, yang kini tercatat hanya memiliki Philippe Nguyen. Pelatih asal Prancis yang pernah mengantarkan banyak negara ke pentas Piala Dunia tersebut menilai Indonesia dan Vietnam juga berupaya mendorong pemain ke luar negeri, namun atlet yang merumput di liga luar mendapat kesulitan tampil reguler. Saya pikir ini soal bagaimana mengembangkan sistem sepak bola. Sulit bagi saya menjawab pertanyaan menarik ini secara akurat. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa cara untuk mengembangkan sistem sepak bola dengan mengimpor pemain asing, ujar Trouchy. Pernyataan pelatih asal Prancis itu seakan dirinya sudah terbiasa dengan fenomena naturalisasi ini. Bagaimana tidak, timnas Indonesia bisa dikatakan 11-12 dengan timnas Prancis yang juga dihuni oleh mayoritas pemain keturunan. Tim nasional Prancis dikenal sebagai sebuah kesebelasan yang multikultural, sebab banyak para pemain dalam skuad mereka yang memiliki latar belakang imigran, salah satunya banyak dari negara Afrika. Sebut saja Pogba dan Mbappe, darah Afrika juga terdapat di dalam diri 2 bintang Prancis itu. Pogba lahir dari orang tuanya yang asal Guinea, namun Pogba sendiri lahir di Prancis, tepatnya di daerah Languin-sur-Marne pada 15 Maret 1993. Sementara itu, Mbappe berasal dari ayah keturunan Kamerun dan ibu dari Aljazair. Tak hanya kedua pemain itu, masih banyak lagi pemain keturunan yang menghuni timnas Prancis lainnya. 3 wonderkid timnas jadi pembeda hadapi Vietnam. Timnas Indonesia mempunyai rata-rata skuad muda di era Sintayong. Bahkan skuad Garuda menjadi skuad dengan rata-rata pemain termuda di Piala Asia kemarin. Berbicara mengenai pemain muda, tak lepas dari nama Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Ivar Jenner, berikut setidaknya 3 pemain muda timnas Indonesia ini yang bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan timnas di masa depan. Meski baru berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand telah mengumpulkan 19 caps bersama timnas Indonesia, menunjukkan kontribusi pentingnya untuk skuad Garuda. Sebagai motor serangan, gelandang KMSK Dense tidak hanya menjadi kreator tetapi juga mampu berperan sebagai eksekutor alias membobol gawang lawan. Kemampuan itu telah ditunjukkan Marcelino Ferdinand ketika dirinya berhasil mencetak gol untuk timnas Indonesia dalam laga kontra Irak di fase grup Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Marcelino semakin nyaman bermain sebagai gelandang serang, memungkinkannya untuk menampilkan bakat menyerangnya dengan lebih baik. Justin Hubner, baik keturunan berusia 20 tahun ini telah menjadi pemain kunci dan serbaguna sejak resmi dinaturalisasi. Dipasang oleh Sintayong sebagai bek tengah kiri dan gelandang bertahan di Piala Asia 2023, Hubner dikenal dengan karakter garangnya di lapangan. Dia diketahui tidak ragu untuk berduel dan bersaing secara fisik dengan lawan. Dengan tinggi 187 cm dan kecepatan yang mumpuni meskipun bertubuh kurus, ia piawai dalam duel bola atas dan dapat menandingi kecepatan penyerang lawan. Selain Hubner, 1 pemain muda berstatus naturalisasi yang patut disorot adalah Ivar Jenner.
Meski baru berusia 20 tahun, perannya di lini tengah timnas Indonesia sangat krusial. Hal itu terlihat di Piala Asia 2023, di mana Jenner selalu mendapat kesempatan tampil oleh Sintayong. Bahkan hanya di laga kontra Irak dia tidak dimainkan penuh. Ivar merupakan gelandang modern yang mempunyai kualitas umpan yang luar biasa. Duet juara Piala Dunia kembali di skuad timnas. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye bercerita pengalamannya bermain dengan Sandy Walsh, tepatnya saat kedua pemain tersebut membela timnas Belanda U17. Mereka sama-sama sukses membawa timnya juara Euro U17 2012. Di laga puncak, Belanda berhadapan dengan Jerman dan tim Oranje menang lewat adu penalti. Tom Haye mengakui senang bisa kembali bertemu dengan Sandy Walsh, apalagi Haye dan Sandy sama-sama dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Dia juga sudah tidak sabar untuk bisa kembali bermain bersama. Pemain yang saat ini berseragam SC Heerenveen ini melanjutkan, dia masih ingat saat bersama Sandy bermain untuk timnas Belanda U17. Sama-sama masih muda, mereka bertarung melawan Jerman yang diisi pemain sekelas Timo Werner, Leon Goretzka, dan Andreas Schürrle. Namun Belanda sukses bertarung habis-habisan dan sukses membawa gelar di Euro U17 2012. Meski memiliki memori yang indah, Haye dan Sandy diprediksi masih butuh waktu untuk sama-sama bermain di timnas Indonesia. PSSI masih mengusahakan agar Haye masuk dalam tim pada laga tandang di markas Vietnam pada 26 Maret mendatang. Sandy Walsh sendiri memang sudah sangat berkeinginan membela timnas Indonesia. Diketahui wingback milik KV Mechelen tersebut telah menyatakan ingin berseragam merah putih dari saat timnas masih dilatih oleh Simon McManamy. Namun prosesnya belum bisa terwujud lantaran PSSI masih mendapat sanksi dari FIFA saat itu.